Bayangkan, sebuah tumor terus membesar di dalam tubuh seorang pasien hingga operasi berisiko tinggi menjadi satu-satunya harapan. Bagaimana tim dokter Rumah Sakit ODSK Sulut menghadapi operasi pertama pengangkatan tumor besar yang penuh tekanan, yang setiap keputusan bisa menentukan hidup atau mati pasien? Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu ruang operasi? Bersama Jumadi Mapanganro, pemimpin redaksi Tribun Manado, simak cerita dramatis tim dokter melakukan operasi pertama pengangkatan tumor besar di Rumah Sakit ODSK dalam Saksi Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Hari ini kami berkesempatan bertemu dengan Dr. Jeff Lapian, spesialis bedah pada Rumah Sakit ODSK Sulawesi Utara. Kami akan mewawancarai perihal keberhasilan Rumah Sakit ODSK yang pada awal Juli lalu telah berhasil melakukan operasi pengangkatan tumor besar pada salah satu pasien. Ini menjadi tonggak bersejarah bagi Rumah Sakit ODSK karena ini adalah operasi pertama kali dilakukan untuk pasien tumor besar. Dan kali ini kita akan mengangkat bagaimana cerita di balik peristiwa operasi pengangkatan tumor besar tersebut. Tribuners, perbincangan kami kali ini berada di Rumah Kopi Tanjung Batu yang berada di kawasan Megamas Manado. Dok, bisa diceritakan semungkin sekilas tentang peristiwa operasi pengangkatan tumor besar pada pasien yang dilakukan Rumah Sakit ODSK? Baik, terima kasih. Jadi pada pasien yang dilakukan tindakan operasi pengangkatan tumor besar, ini memang baru pertama dilakukan di RSUD Provinsi, di mana itu merupakan satu bagian tonggak perkembangan pelayanan bedah, khususnya bedah saluran cerna, di mana kasus ini pertama yang dilakukan di Rumah Sakit RSUD Provinsi. Nah, sebelumnya saya harus mengenalkan dulu bahwa kami memang ada tim. Nah, ketua tim kami itu Dr. Marven Ayawaila, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif. Dan anggotanya ada saya, Dr. Jeff Lapian, spesialis bedah. Sebelumnya mohon maaf, seharusnya Dr. Marven yang akan hadir hanya saat ini berhalangan karena ada tugas di luar daerah. Dan Dr. Marven menitip salam untuk kita dan perkembangan pelayanan bedah di Rumah Sakit RSUD Provinsi. Jadi pada pasien ini pasien laki-laki, di mana memang awalnya dia datang dengan keluhan nyeri perut awal, disertai ada timbul bengkak dan benjolan di perut sebelah kanan. Nah, sehingga menyebabkan pasien ini mengalami rasa tidak nyaman dan lama-kelamaan pasien merasakan benjolannya ini semakin membesar, seperti itu. Dok, berapa orang tim yang bergabung untuk melakukan operasi ini, dok? Oke, jadi kami tim ada dari tim kamar operasi, ada tim bedah, disertai dengan tim dokter anestesi, dokter bius, di mana tim bedah dikepalai saat itu ketuanya Dr. Marven Ayawaila, spesialis bedah subdigestif, dan asisten saya Dr. Jeff. Lalu ada teman-teman keperawatan, dalam perawat hari ini perawat kamar bedah, ada Bro Rico dan disertai dengan Suster Andreina. Lalu dari tim anestesi ada Dr. Berry, spesialis anestesi, Berry Kambe, dan penata anestesi Bro Verce dan Suster. Ada salah satu suster yang juga. Suster, ya kita lupa. Dengan nurse Melkianus. Ada 8 orang atau? Kurang lebih ada 8-9 orang kami sama satu tim. Seberapa besar tumor yang dialami oleh pasien itu? Saya digambarkan. Memang tumornya pada awalnya kita menilai kurang lebih sekitaran
10 sampai 15 cm besarnya. Tapi itu tumor pada saat itu yang awalnya kita menilai di usus besar atau kita bilang kolon kanan, ternyata pada saat interoperasi sudah terjadi perlekatan dengan usus. Jadi sehingga diperlukan tindakan untuk penyambungan usus yang kita lakukan bersama dengan Dr. Marven. Bagaimana prosesnya sehingga ini diputuskan pasien harus dilakukan operasi, Dok? Mana awal ceritanya? Jadi pertamanya kita mencurigai awalnya kenapa kita harus melakukan satu tindakan. Ini ada satu timbul keluhan yang pada pasien yang dia merasakan benjolan itu lama-kelamaan semakin membesar. Yang kedua, pasien merasakan nyeri perut. Sehingga kita melakukan satu tindakan pemeriksaan awal dan pemeriksaan penunjang, dan ketika itu kita dapat temukan dari hasil CT scan ada satu jaringan massa yang melekat pada saat itu kami curiganya di usus besar seperti itu. Jadi ketika semakin itu kita semakin bulat, mungkin ini diperlukan satu tindakan operasi pengangkatan. Ketika diputuskan bahwa ini akan dilakukan operasi, bagaimana peralatan di rumah sakit ODSK pada saat itu? Karena sudah menunjang atau bagaimana, Dok? Ya, pertama yang kita lakukan tim yang di bawah pimpinan Dr. Marven, kita harus menjelaskan dulu ke pasien bahwa ada kecurigaan massa yang melekat dan dari pasien bahkan keluarga sudah setuju. Dan kita lakukan disertai dengan resiko-resiko yang akan kita hadapi, dan itu yang kita lakukan kepada pasien maupun keluarga. Dan kita putuskan sebelum kita lakukan tindakan, kita lakukan persiapan dulu, kita pengecekan alat, dan syukur alat-alat yang ada di rumah sakit boleh menunjang untuk tindakan operasi ini. Jadi mumpuni. Ya, untuk kasus kemarin syukur kami cek bersama tim Alat yang lengkap. Alat untuk pemerahan operasi besar untuk ini sudah cukup. Ini memang pertama kali dilakukan, Dok? Ya, untuk operasi tumor itu. Kasus tumor ini untuk pertama kali dilakukan di RSUD Provinsi Sulawesi Utara. Apa momen paling menegangkan pada saat melakukan operasi itu, Dok? Bisa diceritakan? Pada saat momen yang menegangkan itu pada saat kami tim bersama Dr. Marven melakukan pembebasan tumor yang sangat melekat, di mana tumor ini melekat pada jaringan usus halus. Nah, di situ sungguh sangat susah untuk membebaskan karena kami juga tidak ingin mencederai organ-organ yang melekat pada daerah jaringan tumor. Namun itu sudah bagian dari satu resiko yang syukur kami tim bersama Dr. Marven boleh melewati pada kasus kemarin. Pada saat itu ada keyakinan berapa persen bahwa operasi ini akan berhasil? Kami pada dasarnya melihat dengan melalui penunjang maupun dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim bersama dokter-dokter yang satu tim yang kita lakukan. Pertama kami jujur ragu karena tumornya juga agak besar, tapi syukur kami dengan Dr. Marven bisa menyelesaikan dan melakukan penyambungan usus pada kasus kemarin. Berapa lama operasinya berlangsung, Dok? Kurang lebih kami lakukan tindakan operasi 3,5 jam. 3 jam. Ya. Setelah operasi itu bagaimana kondisi pasien, Dok? Syukur bersama tim anestesi yang dipimpin Dr. Berry, pasien sekarang puji Tuhan sudah sadar penuh. Awalnya kami lakukan penanganan pasca operasi di ruangan ICU, dan saat ini sudah pindah di ruang rawat biasa. Kesadaran sudah cukup baik, pulih, alat bantu sudah tidak dipakai. Dan sekarang tinggal tunggu pemulihan bersama tim dari tim dokter RSUD Provinsi ODSK. Dok, apa yang dilakukan oleh tim medis mengantisipasi atau mencegah terjadinya pendarahan atau komplikasi lainnya pada saat operasi itu, Dok?
Pertama kita harus mengidentifikasi khususnya pembuluh darah besar yang melekat di jaringan tumor maupun jaringan usus. Nah di situ Dr. Marven dan tim kami menyiasati dengan cara kita lakukan ligasi ataupun mengikat pembuluh darah sehingga perdarahan yang setelah kita lakukan pengangkatan tidak terlalu banyak maupun minimal, seperti itu. Dok, peralatan apa saja yang bisa dianggap sebagai kunci keberhasilan operasinya? Pertama, pre-diagnostik itu penting, Kak. Iya. Salah satunya adalah kita memakai namanya alat kolonoskopi. Nah, kalau alat kolonoskopi ini adalah satu gold standar untuk menentukan atau kasarnya seperti kita meneropong usus untuk sebelum tindakan operasi, di mana kita bisa satu melihat letak benjolan atau tumornya di daerah mana. Yang kedua kita bisa melihat langsung dari alat kolonoskopi ini penyebarannya sudah sampai mana. Dan ketiga kita bisa melakukan namanya biopsi. Jadi kita melakukan biopsi dengan kita lakukan pengangkatan kecil jaringan tumor lalu kita bisa pemeriksaan seperti itu. Itu alat yang digunakan. Ya, lalu itu punya rumah sakit ODSK. syukur rumah sakit RSUD sudah ada alat kolonoskopi dan itu biasanya kita lakukan untuk evaluasi persiapan sebelum untuk melakukan tindakan operasi yang besar. Tidak hanya untuk operasi tumor saja. Kok tidak? Jadi misalnya dengan ada keluhan-keluhan yang biasanya sering kali terjadi di saluran cerna, biasanya seperti BAB berdarah, yang kedua merasa seperti ada timbul benjolan di anus, nah itu salah satu alat yang kolonoskopi kita bisa lakukan seperti itu. Kalau tahu harganya itu harga berapa itu? Aduh. Satu alat, Dok. Kalau itu kayaknya rumah sakit yang tahu. Kisaran yang dokter tahu bisa capai miliaran atau gimana, Dok? Tergantung merek ya, tapi ya mungkin sekitaran seperti itu. Dok, dari pasca operasi itu, kira-kira ada tidak kebutuhan alat lagi yang kira-kira urgen atau dibutuhkan rumah sakit ODSK sebagai pengembangan untuk memperbaiki layanan operasi Baik. bedah di rumah sakit ODSK? Mungkin setelah satu tahap ini kita bisa lewati, mungkin ke depan ya akan ada persiapan mungkin untuk pasca dilakukan operasi, salah satu punya unit pelayanan kemoterapi, di mana pasien-pasien yang sudah kita curigai keganasan ataupun yang sering kita bilang cancer, kita bisa lakukan tindakan kemoterapi pada pasien-pasien ini. Dan di mana RSUD Provinsi sudah mempunyai dokter-dokter khusus di onkologi. Salah satunya timnya ada Dr. Christian Manginstar, spesialis bedah onkologi, dan Dr. Christian Kawengian, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi klinik. Dan di situ bisa menjadi tim sinergi untuk pelayanan kepada pasien, khususnya pelayanan pasien pada pasien-pasien kanker. Seperti itu. Dok, dengan keberhasilan rumah sakit ODSK melakukan untuk kali pertama operasi pengangkatan tumor besar, apa makna bagi rumah sakit ODSK khususnya dan bagi masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya? Baik, kasus ini merupakan salah satu langkah besar khususnya bagi rumah sakit RSUD Provinsi ODSK, di mana pelayanan-pelayanan khususnya operasi tumor ataupun operasi kanker pada usus bisa kita lakukan di RSUD Provinsi, dengan harapan pelayanan kesehatan ke masyarakat bisa tercapai dan bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Utara. Seperti itu. Kalau selama ini operasi pengangkatan tumor besar itu biasanya bisa dilakukan di mana saja kalau di untuk biasanya yang sering kali melakukan operasi rumah sakit yang besar seperti rumah sakit RSUP Prof. RD Kando, rumah sakit Siloam, maupun rumah sakit Sentra Medika. Karena mereka mempunyai juga alat yang cukup dan SDM yang mumpuni. Dok, belajar dari pasien yang sudah dilakukan operasi pengangkatan tumor, untuk bagi masyarakat
apa pelajaran atau apa yang bisa menjadi pelajaran dari operasi tersebut? Baik, jadi untuk penanganan kasus yang kami lakukan, pelajaran bagi masyarakat sekitar, masyarakat awam, ketika ada awal tanda-tanda gejala seperti BAB berdarah maupun ada timbul benjolan di perut disertai dengan nyeri maupun penurunan berat badan, lebih baik dilakukan pemeriksaan lanjut di dokter maupun rumah sakit seperti itu. Di mana di situ kita bisa melakukan screening supaya sebetulnya mungkin tumornya ataupun gejalanya masih dini, kita bisa lakukan tindakan pencegahan seperti ini. Dok, apa sih gejala-gejala secara umum biasanya dialami sebagai orang yang menderita tumor itu, Pak? Pertama, gejala-gejalanya awal ada tanda yang kita bilang BAB berdarah. Kemudian ada keluhan disertai nyeri perut dan diikuti dengan tanda-tanda penurunan berat badan. Gejala itu yang menjadi tanda waspada bagi pasien ataupun masyarakat sehingga bisa langsung datang ke rumah sakit untuk kita lakukan screening yang tadi. Nah, screening itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan fisik maupun alat yang kita sebut kolonoskopi. Seperti itu. Apa ada pengaruh pola makan mempengaruhi terhadap risiko orang terkena kanker usus besar? Ya, bisa karena dari pola makan yang sekarang lagi tren dengan junk food maupun pola makan yang tidak sehat, relasi kanker ataupun tumor pada usus bisa saja meningkat. Karena biasanya kasus-kasus ini tidak hanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia, tetapi biasanya juga sering juga ditemui pada yang masih muda. Seperti itu. Terakhir, Dok, apa pesan dokter kepada masyarakat secara umum terkait pencegahan agar supaya tidak terkena tumor dan lain sebagainya, Dok? Baik, dari kami, dari tim dokter RSUD Provinsi, pertama jika ada keluhan yang mengganggu seperti BAB berdarah ataupun nyeri perut ataupun ada timbul seperti benjolan disertai dengan penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan, alangkah baiknya kita melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Lalu pola makan yang sehat itu salah satu kunci keberhasilan dari saluran cerna yang kita ada di dalam tubuh kita. Seperti itu. Terakhir lagi, Dok. Ya, silakan. Harapan dokter terhadap pemerintah khususnya terkait peningkatan pelayanan di rumah sakit ODSK. Baik, kami bersyukur dengan salah satu langkah operasi ini, langkah maju dari rumah sakit provinsi bisa membantu masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Utara. Dan terima kasih untuk dukungan penuh dari khususnya Pak Gubernur, Kak Julius Selvanus dalam hal ini, serta Pak Direktur, Pak Dr. David Polibu, MMRS, dalam membantu kami menyokong untuk tindakan-tindakan operasi saat yang kemarin dan yang akan datang. Baik, terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu berbagi cerita kepada Tribuners. Kami doakan dokter selalu sehat dan makin sukses, Dok. Amin, sehat-sehat semua ya. Oke. Demikian Tribuners perbincangan saya dengan Dr. J. Lapian, spesialis bedah pada Rumah Sakit ODSK Sulawesi Utara. Semoga perbincangan kami memberikan banyak manfaat. Salam Tribun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.